Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Aisyah Amalia. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang networking model. Topik pembahasan kita pada video kali ini adalah networking model, TCP/IP model, TCP/IP layer, OSI model, dan OSI layer. Jika membahas networking model, biasanya sering terpikirkan pada jaringan komputer. Nah, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung, serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Dan untuk memungkinkan proses pertukaran data antar komputer itu, diperlukan aturan yang mengatur bagaimana perangkat dalam jaringan dapat saling berkomunikasi. Aturan ini disebut networking model, yang memungkinkan perangkat dari berbagai vendor dapat saling terhubung dan bertukar data satu sama lain. Konsepnya adalah sebelum sistem TCP Open Networking dikeluarkan, setiap vendor membuat networking model sendiri. Dan pada tahun 1974, IBM membuat jaringan arsitektur, dan vendor lain membuat networking model sendiri. Lalu setelah adanya sistem TCP Open Networking, semua vendor menggunakan networking yang sama dan lebih mudah berkomunikasi satu sama lain. Lalu ada TCP/IP model. TCP/IP merupakan model networking yang saat ini sering digunakan. TCP/IP mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer mampu berkomunikasi satu sama lain. Dan untuk membantu dalam memahami networking model, dipecah menjadi dua bagian kecil, yang biasa disebut layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer, yaitu network access, internet, transport, dan application. Namun, penerapan dalam real network, TCP/IP lebih mudah dibagi menjadi 5 layer, yaitu physical data link, network, transport, dan application. Lalu selanjutnya ada TCP/IP application layer. Application layer adalah lapisan paling atas pada model TCP/IP yang berfungsi sebagai penghubung antar aplikasi dengan jaringan. Dengan networking model, suatu fungsi digunakan untuk mempermudah bukan hanya pengguna, melainkan juga untuk berbagai vendor lainnya. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Contoh diantaranya adalah HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada TCP/IP Transport Layer. Fungsi dari TCP/IP Transport Layer adalah menyajikan dan memberikan servis ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer sendiri memiliki dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya TCP, itu ada error recovery mechanism. Selanjutnya ada TCP/IP network layer. Pada network layer hanya terdapat contoh IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan jalur. Yang pertama ada addressing. Addressing adalah proses pemberian alamat pada setiap perangkat di jaringan agar bisa saling mengenali dan berkomunikasi. Yang kedua ada routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, yaitu mencari rute untuk mencapai tujuan. Lalu ada TCP/IP data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer yang mendefinisikan secara fisik yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Salah satu fitur pada data link layer adalah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, yang hanya mendeteksi error tanpa recovery. Lalu, addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Nah, selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses pembungkusan data dengan header pada data di setiap layer, adapun decapsulation adalah proses membuka atau melepas pembungkusan header dari data saat diterima di perangkat tujuan. Maka itu adalah sebaliknya. Dan gambar di samping adalah
Jika kita memiliki data yang berawal dari application layer yang kemudian diarahkan ke transport layer, lalu ditambahkan TCP header ataupun UDP disebut segmen. Lalu dilanjutkan ke network layer yang akan ditambahkan IP header. Jadi dari nama di layer ini disebut IP paket. Selanjutnya, jika telah mencapai data link layer, akan ditambahkan data link header dan data link trailer. Dan pada bagian ini dinamakan frame. Lalu ketika ingin masuk ke layer berikutnya, yaitu physical layer, itu sudah berbentuk bit, yaitu 010 atau yang bisa disebut binary. Lalu selanjutnya ada AC model. AC model atau Open System Interconnection adalah standar jaringan yang dibuat oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984 untuk memungkinkan perangkat dari berbagai vendor dapat saling berkomunikasi dengan baik. Sebelum adanya model ini, setiap vendor memiliki sistem jaringan sendiri, sehingga komunikasi menjadi sulit dan pembangunan jaringan berskala besar tidak efisien. AC model hadir sebagai solusi dengan menyediakan model referensi berlapis 7 layer yang mudah dipahami. Saat ini, model yang lebih sering digunakan adalah TCP/IP karena lebih berkembang dan dominan. Namun, AC model tetap dipelajari karena membantu memahami konsep dasar jaringan dan lebih jelas. Selanjutnya ada AC model layer. Terdapat 7 layer pada model OSI. Yang pertama ada application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, yang kelima network layer, yang keenam data link layer, dan yang terakhir adalah physical layer. Lower layer berkaitan dengan user interface, data information, dan communication session. Sedangkan upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Sampai di pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton.